Di jam 17:21, seorang pelayan pria membawa air mineral dengan nampan dan seorang pelayan wanita mengangkat gelas kopi yang kemungkinan berisi sianida. Kemudian, di jam 17:22 hingga jam 17:25 saat kondisi memburuk, Jessica bangun dari kursinya dan berdiri di seberang meja. Hanya berdiri sambil mengamati Myrna dan Henny serta 4 pelayan Cafe Oliver yang datang ke meja, di mana saat itu Jessica terlihat menggaruk tangannya. Jessica kemudian mendekati meja untuk mengambil tas, sementara beberapa orang juga berada di dekat meja itu, termasuk seorang ibu yang dikatakan Henny sedang membaca doa. Jessica terlihat takut mendekati Myrna dan tidak mau memegangnya, padahal dia saat itu posisinya dekat dengan Myrna. Ketika situasi tidak membaik, Henny yang panik menelepon suami Myrna, yaitu Arif Sumarko, untuk mengabarkan kondisi istrinya. Saat itu jam menunjukkan 17:26. Bersamaan dengan Henny yang menelepon, Myrna pun diangkat oleh pegawai Cafe Oliver ke kursi roda dan terlihat saat jam 17:27 ia dibawa ke lift dekat kafe untuk dibawa ke klinik yang ada di mall tersebut. Setelah Myrna dibawa ke klinik, Devi Siagian selaku manajer Cafe Oliver kembali ke dapur dan mengecek sendiri kopi yang sebelumnya diminum oleh Myrna, di mana dia menemukan warnanya telah berubah menjadi kuning sekali, seperti kunyit, dan baunya sangat busuk sekali dan menyengat. Rangga selaku barista yang menyediakan minuman itu mencoba semua bahan yang dia gunakan, tapi tidak ada yang aneh, hanya minuman Myrna saja yang berubah. Sementara itu Myrna yang dilarikan ke klinik yang ada di Mall Grand Indonesia ditangani oleh Dr. Joshua yang mengatakan bahwa dirinya hanya memberi alat bantu pernapasan dan melakukan tindakan pemeriksaan. Myrna juga sudah pingsan ketika tiba di klinik. Dari hasil pemeriksaannya, diketahui bahwa sebelum wafat, denyut nadi Myrna adalah 80 kali per menit dan pernapasannya 16 kali per menit. Terhitung lambat dari hitungan normal. Sebab penanganan lebih lanjut harus dilakukan, Dr. Joshua kemudian merujuk Myrna untuk segera dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saat itu suami Myrna sudah datang dan mereka membawanya ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Sayang sekali Myrna dinyatakan tidak selamat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Perlu diketahui bahwa 70 menit setelah Myrna dinyatakan meninggal, dokter sempat melakukan pemeriksaan dan lambungnya negatif sianida, yang seharusnya sudah bisa menjadi bukti bahwa Myrna sebenarnya bukan mati keracunan sianida. 20 jam setelah kematiannya pun jasadnya justru terlihat membiru. Padahal, jika dia keracunan sianida, tubuhnya harusnya berwarna merah. Namun kasus ini justru berkembang menjadi bola liar yang penuh drama. Semuanya dimulai di tanggal 9 Januari 2016, setelah dari Rumah Sakit Abdi Waluyo dan dibawa ke rumah duka. Polisi datang untuk melakukan penyelidikan lantaran ayah Myrna, yaitu Edi Darmawan Salihin, telah melaporkan kasus kematian anaknya ke Polres Tanah Abang sebagai kasus pembunuhan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, yang tidak lain adalah Kombes Krisna Murti, menemui langsung keluarga Myrna untuk meminta persetujuan supaya jasad Myrna boleh diautopsi. Santi, yaitu ibu Myrna, melarang karena tidak mau tubuh Myrna dibongkar seluruhnya. Namun Krisna Murti saat itu menegaskan bahwa polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan jika tidak diautopsi. Jadi setelah musyawarah dengan keluarga, akhirnya jasad Myrna berhasil dibawa ke Rumah Sakit Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk katanya dilakukan otopsi. Hanya saja, ternyata yang dilakukan oleh kepolisian hanya mengambil sampel dari tubuh Myrna, bukan melakukan otopsi keseluruhan. Di hari berikutnya, di tanggal 10 Januari 2016, setelah pemeriksaan pada jasad Myrna dilakukan, jenazahnya segera dibawa ke TPU Gunung Gadung di Bogor untuk dimakamkan.